Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera rekan-rekan semuanya. Bertemu dengan saya kembali Zulkarnain di mata kuliah Manajemen Audit Sistem Informasi. Dalam pertemuan kali ini kita masuk kepada topik Information System Audit Requirement ya. Oke, di season ini kita akan banyak berdiskusi ya tentang risk analysis, kemudian memahami beberapa ancaman ya, kerentanan dan sejauh mana ya ancaman atau kerentanan tetap jadi ya. Dan tentu juga kita akan juga tentang confidential, integrity, and availability requirement. Oke, risk analysis. Jadi risk analysis ini merupakan proven way of identifying and assessing factor that could negatively affect the success of this operation ya. Jadi kita berusaha untuk melakukan identifikasi dan melakukan assessment ya faktor-faktor yang dapat menyebabkan ya dampak negatif terhadap keberhasilan business operation. Nah, apa yang akan dianalisa? Pertama diantaranya adalah people, process, system dan faktor-faktor eksternal yang mempunyai potensi dapat memberikan bahaya ya berpotensi bahaya atau dapat memberikan impact negatif kepada business operation ya. Jadi jika ada terjadi failure saja ya satu di antara misalnya people, process, system, dan event itu bisa menyebabkan business loss ya. Nah, business loss ini tentunya tidak hanya sebatas hilang business loss secara tangible, tapi juga involve yang intangible seperti hilang loss reputation ya. Risiko itu bisa terjadi dari beberapa macam sebab ya. Satu di antaranya adalah disebabkan karena terjadi kegagalan ya dalam mengontrol information system. Misalnya kita ada kegagalan dalam mengontrol security system ya yang dapat menyebabkan sistem bisa dimasuki oleh orang yang tidak authorized. Selanjutnya adalah ada beberapa risk factor ya yang melekat dalam business operation. Di antaranya adalah access risk ya. Ini access risk ini lebih kepada kita melakukan pengecekan ya apakah ada potensi risiko yang disebabkan oleh unauthorized user bisa masuk dalam sistem kita. Kemudian business disruption risk ya, credit risk, customer service risk, data integrity ya, financial external report misstatement. Jadi kesalahan dalam menampilkan laporan-laporan finance. Ada fraud risk ya, ada legal and regulatory risk ya, di mana misalnya ada penyalahgunaan aplikasi bajakan ya sehingga bisa melanggar ketentuan legal ya. Kemudian juga ada physical harm risk. Oke, agar risk analysis ini berhasil ya maka kita harus seorang auditor harus memahami konsep ancaman, konsep vulnerability ya kerentanan, likelihood dan penyerangan terhadap information system. Ancaman di sini bermaksud adalah adanya potensi event yang terjadi dikarenakan adanya kerentanan dalam sebuah sistem yang dapat menyebabkan perusahaan ya mengalami kerugian, mengalami loss ya. Ada 3 macam threat ya. Pertama natural threat ya, bencana alam. Kemudian unintentional threat, kesalahan yang tidak disengaja. Kemudian ada intentional threat. Nah, ini yang bahaya ya, di mana orang benar-benar purposely ya ingin merusak sistemnya kita. Oke, selanjutnya adalah ada ini gambaran yang mudah untuk kita memahami threat vulnerability risk ya. Threat itu something that can damage or destroy an asset. Vulnerability merupakan kerentanan yang ada dalam proteksi ya. Di mana risk ini merupakan aset, threat, and vulnerability interselect. Kita bisa lihat di slide berikutnya. Nah, di sini ya, risk itu merupakan interselect antara threat dengan vulnerability.
Jadi vulnerability ini merupakan kelemahan-kelemahan yang ada dalam sistem yang berpotensi untuk dieksploitasi oleh penyusup ya, dan dapat mengakibatkan misalnya sistem kita kena hack oleh orang lain ya. The weakness ini bisa jadi karena terjadi mulai dari desainnya ya, awal desain atau karena faktor teknologinya ya, atau ketika pada proses implementasi ya, atau aspek-aspek lainnya. Jadi bicara tentang apa vulnerability itu ada beberapa question yang kita bisa apa kita tanyakan ya terkait dengan vulnerability. Pertama adalah apakah ya kita punya data backup itu disimpan di tempat yang aman ya. Nah, kemudian apakah data kita itu disimpan dalam cloud? Dalam cloud itu terus keamanannya bagaimana? Karena kan cloud itu kita menyimpan data di tempat orang lain ya. Kemudian neo security tools seperti apa? Apakah ada antivirusnya ya? Dan juga yang tidak kalah penting adalah apakah ada data recovery plan ya, jika misalnya data kita dieksploitasi oleh orang lain. Oke, likelihood ya. Jadi ini seberapa besar potensi resiko itu terjadi. Di sini ada tabelnya, rare, unlikely, possible, likely, almost certain ya. Kalau almost certain ini potensi terjadi sangat tinggi sekali. Ya, kalau possible itu di tengah-tengah, fair ya. Kemudian kalau unlikely itu jarang lah ya, kecil sekali kemungkinannya. Kalau rare itu extremely unlikely. Jadi ini seberapa besar sih potensi resiko itu terjadi? Oke, selanjutnya adalah information security karakteristik ya. Itu ada tiga. Confidentiality ya, kemudian integrity, availability. Jadi confidentiality ini lebih kepada kita ingin memastikan bahwasanya sistem kita itu hanya diakses oleh orang-orang yang authorized. Integrity itu memastikan bahwasanya informasi yang disampaikan itu benar-benar accurate ya. Kemudian availability ingin memastikan bahwasanya ketika informasi diperlukan itu bisa diakses ya anytime oleh orang yang authorized ya. Best practice for implementing the CIA ya, terkait dengan confidentiality. Pertama adalah data should be handled based on the organization required privacy ya. Data should be encrypted ya. Kemudian kita keep access control list and other file permission up to date ya. Jadi kita harus melakukan pengecekan juga ya. Apakah memang benar user yang mengakses itu benar-benar sudah benar ya. Jadi dilakukan pengecekan secara reguler. Nah, untuk integrity itu kita harus memastikan bahwasanya karyawan kita itu paham ya terkait dengan regulation and compliance ya. Kemudian ketika terjadi problem juga kita harus bisa mampu melakukan backup and recovery data tersebut. Ada softwarenya ya. Oke, untuk availability sendiri ya bagaimana kita memastikan agar data atau informasi kita itu available, kita misalnya menggunakan redundancy ya, failover ya atau rate system ya. Jadi ketika satu sistem misalnya problem, maka sistem lain bisa acting untuk melakukan pelayanan. Ya, kemudian juga melakukan pengontrolan ya jika ada problem, ada alertnya tuh, ada informasi yang masuk yang mengatakan bahwasanya ada problem nih sehingga kita bisa melakukan action yang lebih cepat. Oke, the goal of an information system audit adalah untuk memastikan bahwasanya internal control itu dilakukan secara benar dan secara efektif, kemudian tersedianya resources ya untuk melakukan sistem audit. Kemudian kita fungsi daripada audit goal-nya adalah memastikan bahwasanya information itu harus accurate ya, harus tersedia ya ketika dia diperlukan dan reliable ya, stable. Kemudian dengan audit juga kita bisa memberikan alasan-alasan jaminan terkait dengan adanya pencegahan dalam misalnya terjadi error ya, adanya pendeteksian di awal, kemudian melakukan perbaikan-perbaikan dan melakukan update ya. Oke, effective and efficiency audit. Uh,
Audit itu audit itu dikatakan efektif apabila misalnya dilakukan sesuai dengan tujuannya ya. Apa yang menjadi tujuan itu tercapai. Efisiensi itu lebih kepada dengan jadi kita ketika melakukan audit itu benar-benar menggunakan resource yang yang minimum ya, dan tentunya dengan hasil yang lebih bagus ya. Oke, ada beberapa macam information system abuse ya. Di antaranya adalah destruction aset ya, melakukan perusakan aset seperti perusakan hardware, software, dan infrastruktur ya, dan seterusnya. Kemudian adanya pencurian aset ya. Kemudian adanya modification asset ya, dari orang-orang yang tidak authorized ya. Oke. Selanjutnya framework yang digunakan untuk melakukan audit itu bermacam-macam. Satu di antaranya adalah NIST ya, National Institute of Standard and Technology framework ya. Ini merupakan framework ya, yang dirilis pada tahun 2014 ya di Amerika sana. Ini cyber security framework ini benar-benar sangat membantu kita ya untuk memperbaiki information security operation ya, dan juga dengan niche security framework ini juga itu akan membantu kita untuk memperbaiki approach kita dari reactive approach menjadi proactive approach ya. Oke, di ini cyber security framework ini ada 5 pilar yang harus dilakukan. Pertama adalah identify, kemudian protect, detect, respond, and recover. Jadi ini sini sudah banyak digunakan ya oleh perusahaan corporate sebagai standarisasi mereka untuk melakukan audit. Sebenarnya banyak, tidak hanya NIST, ada COVID, ada ITAL ya, dan lain sebagainya. Baik teman-teman semuanya, ya kita sudah berada di penghujung materi. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat. Terima kasih semuanya. Sampai ketemu lagi di pertemuan yang akan datang. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Bye bye semuanya.